1, 2, 3. Lengser wangi seliramu ojo nesu-nesu. Nggak boleh. Aku takut sebenarnya lagunya. Oke. Halo guys, selamat datang di channel YouTube-nya Mila Natasha. Jadi pada malam Jumat kali ini aku akan mereaction video horornya dari salah satu YouTuber yang mungkin kalian sudah kenal, dan itu sangat menyeramkan menurut Willy. Siapa lagi kalau bukan Bang Ewing HD. Oke. Jadi pokoknya aku merinding pasti. Oke guys, kalian jangan lupa subscribe ke Bang Ewing HD sama Mila Natasha untuk menemani malam Jumat lo. Tanpa basa-basi, langsung menuju ke video reactionnya. Let's go. Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari penampakan hantu di villa kosong sampai ke penampakan hantu Korea. Berikut adalah 5 cuplikan vlog mengerikan dari para YouTubers. Bagian ke-12. Wah. Setelah pesan-pesan berikut ini. Setelah pesan-pesan berikut ini, darah. Udah banyak ya itunya. Sampai part 12 anjir, aku ketinggalan jauh. Kelima. Hantu ibu dan anak. Iya kah? Bagaimana yang lo tahu, alat untuk berkomunikasi dengan makhluk halus adalah spirit box. Spirit box. Selain spirit box, ada satu lagi nih alat yang sekiranya bisa melihat makhluk halus. Iya kah? Alat ini agak sedikit tidak lazim dan jarang digunakan, tapi terbukti efektif. Seriusan? Alat tersebut bernama kamera Kinect Xbox. Oh. Bagi yang belum tahu, kamera Kinect Xbox sebenarnya ini kurang lebih mirip dengan webcam. Tapi dikhususkan untuk Xbox. Dengan sedikit modifikasi, katanya kamera ini bisa digunakan untuk mendeteksi atau melihat makhluk halus. Ya kah? Seperti cerita berikut ini. Cerita cuplikan vlog kali ini berasal dari seorang YouTubers yang bernama Ricky Velasquez yang sedang mengeksplor ke villa yang sudah lama tidak ditempati. Orang luar ya? Pada tanggal 4 Mei 2020, Ricky melakukan live streaming di YouTube. Pada awal live streaming YouTube, Ricky bercerita bahwa dia sedang berada di villa kosong dan hanya berdua dengan temannya. Berdua? Mereka bercerita bahwa mereka ke tempat ini untuk mencari penampakan hantu yang dikabarkan bergentayangan di villa mengerikan. Konten. Durasi live streamingnya Ricky sekitar kurang lebih 1 jam. Selama 1 jam itu dia mendapatkan berbagai macam momen aneh dan juga mengerikan. Ya kah? Lihat gak guys? Momen yang paling mengerikan adalah ketika Ricky dan temannya memasang kamera Kinect untuk mendeteksi gerakan di dalam kegelapan. Sorry, aku biar gak Ketika takut. kamera sudah terpasang, Ricky meminta dan menunggu penampakan untuk muncul. Iya. Dan inilah hasilnya. Wah, ngapain ditungguin? Jangan berisik, biar horor. Oh, kayak inframerah gitu ya? Toma mi energía para que te puedas acercar. Manifiéstate. Oh, Meksiko ya? Orang Meksiko ya? Itu. Lihat deh. Itu. Ricky. Itu beneran itu. Lihat gak guys? Itu kayak ibu-ibu kan? Sama anaknya bukan sih? Anjir itu tinggi sama pendek. Beneran. Seperti yang lo lihat di samping ini ya, di situ kelihatan jelas ada orang sedang menggandeng kayak anak kecil gitu. Iya kan? Terus dia jalan ke tengah pintu dan diem aja gitu sambil menatap ke arah kamera. Lalu gak lama si sosok tersebut juga itu langsung hilang. Mau gimana juga ya, penampakan yang muncul di dekat pintu ini tuh terlihat jelas seperti orang dewasa yang sedang bergandengan tangan dengan anaknya. Anak kecil. Ricky dan partnernya yang melihat sosok ini itu tuh langsung shock. Mereka langsung lari ke arah ruangan yang tadi ada sosok tersebut
Dan ini mah orang. Di situ nggak ada siapa-siapa. Ya orang udah pergi. By the way, penampakannya ini itu tidak muncul sekali. Pas mereka coba lagi di ruangan lain dan pas mereka udah set up semuanya, tiba-tiba di kamera Xbox Kinect tersebut menangkap penampakan jelas seperti orang yang jalan dari kiri layar ke kanan layar monitor. Apa cuman jalan Ricky doang? dan partnernya langsung lari juga ke arah sosok tersebut. Langsung tapi ke kanan anjir. tidak ada siapapun di sana. Lihatnya ke kanan. Kalau lo notice ke penampakannya ya, penampakannya itu berjalan dari kiri ke kanan monitor. Tapi ketika disamperin, Ricky malah jalan ke kanan, kiri pintu. Bukannya lihat ke kanan. Hal ini bisa terjadi karena kamera Kinect ini sudah dimodifikasi untuk merekam video, tetapi dengan siapa tahu ngumpet di situ. Flip horizontal. Jadi apa yang terekam di kiri itu aslinya ada di kanan. Begitu juga sebaliknya. Iya kah? Menurut lo nih ya, apakah ini benar-benar penampakan ketika live streaming? Atau live streaming mencari hantu itu malah sebenarnya settingan? Cuma sekedar settingan. Iya, sepertinya sih iya. Tulis pendapat lo di kolom komentar. Tulis pendapat lo di hati ini. Keempat, eksperimen mengerikan. Cerita ini bakalan singkat, padat, dan jelas ya. Jadi ada seorang YouTuber dengan nama The Haunted World of CW. Itu sedang mengeksplorasi kebangunan yang katanya dulunya itu semacam tempat eksperimen. Sebelum masuk ke dalam rumah ini, dia kayak ngeliat sesuatu gitu di dalam rumah tersebut. Karena penasaran, si YouTuber ini tuh balik ke rumahnya buat ngambil pisau untuk berjaga-jaga. Dan akhirnya masuk ke rumah tersebut. Pas dia takut ada di dalam hewan situ, buas terlihat mungkin. sangat berantakan ya. Banyak barang-barang yang sudah hancur berserakan dengan kondisinya yang benar-benar parah. Gak lama, Doi menemukan sebuah ruangan yang berisikan kayak alat-alat elektronik jadul. Seperti TV tabung, kamera, proyektor, dan lain-lain. Itu yang kebetulan di beberapa tempat juga dia menemukan bekas darah. What the heck, sensor? Seperti yang selalu gue bilang ya, di mana ada darah, hal buruk telah terjadi dan akan terjadi lagi. Kok darahnya gak kering? Gue mau fokus dan perhatikan baik-baik video ini. Ya anjir, serem banget. This is so gross. What the heck man, creepy. Sensor kah? Claire doesn't cry. Sensor anjir di YouTube. What the heck? There's like chunks. Ih udah kering kah darahnya? Where did they come from? Oh my god. Oh my god. Kering banget. Astagfirullahaladzim. Itu apaan? Seperti yang lo lihat di samping ini, di situ terlihat jelas ada sosok kepala gitu yang berteriak menyeramkan dan langsung mendekati ke arah. Udah kayak game horror anjir. Kalau gue slow motion video ini ya, di sini lo bisa ngelihat kayak mukanya itu kayak bener-bener nyeremin dan emang ada kayak ya? Borokan gitu. Malu kayak gitu. Hancur entah kayak. Astagfirullahaladzim bang Sul, aku jadi teriak. Gitu tetangga marah ya. Itu kayak anjir kok kayak game sih. Menurut YouTuber ini ya, bentar, dia bilang kalau sebenarnya dia tuh udah penasaran sama sosok yang ada di rumah tersebut. Dia memberanikan diri ke dalam rumah tersebut, tapi setelah muncul penampakan kepala yang melayang tadi, dia langsung kabur dan tidak kembali ke tempat tersebut. Suaranya kok bisa ya? Bisa seperti itu? Apakah ini adalah makhluk eksperimen yang gagal? Lo bisa tonton full videonya di channelnya dia. Asli kayak buatan. Suara kok Ketiga, dijerat ular. Sorry aku. Sorry guys, aku teriak. Dari para YouTubers itu tentang penampakan hantu atau makhluk mengerikan. Oh Bang Ewi yang itu. Terkadang momen mengerikan ketika ngevlog itu bisa terjadi ketika lo mencoba-coba untuk bermain dengan hewan buas. Sorry. Jadi ceritanya berasal dari seorang YouTubers yang bernama Megan Margot yang membuat vlog tentang binatang reptil kayak ular, kadal, kodok, dan lain-lainnya. Buaya darat kalian ya. Pada awal vlog dia bercerita kalau hari ini dia bakal pergi ke tempat perlindungan hewan di daerah rumahnya. Dan kebetulan juga dia sudah menjadi volunteer bekerja selama 1 tahun di situ. Sesaat dia sudah sampai di tempat perlindungan hewan, dia menunjukkan kepada para penonton mengenai binatang-binatang reptil yang ada di sana. Ular itu ular. Yang dia review adalah ular ini. Ketika sedang berbicara ke kamera, ularnya itu tiba-tiba masuk ke kaitan sabuk bajunya dan sepertinya ingin melihat Megan. Megan yang melihat kejadian ini langsung narik si ularnya pelan-pelan. Sayangnya,
Pas dia narik ularnya ini, nggak ada temannya kah? tahu ularnya ini langsung mematok. What the heck? Megan yang panik langsung meminta tolong kepada kru yang ada di tempat buat ngeluarin ular dari bajunya. Tadi dong minta tolong. Jujur ya, kalau gue ada di posisi Megan nih ya, gue bingung total. Gue aja pas nonton video ini tuh geli banget dan pas ularnya itu mematok, untung matoknya itu ke badan dia. Gue yakin sih nih, ularnya tuh tadinya ingin mematok tangannya si Megan, tapi untungnya nggak kena. Untung nggak kena, malah kena badan dia. Merinding nih mah. Parah. Salah satu pengurus tempat pelindungan hewan langsung datang dan membantu Megan mengeluarkan ular tersebut. Sampai digunting bajunya tuh. Kedua, anak kecil di belakangmu. Pernah vlog gak sih lo tuh tiba-tiba kayak real merasa banget ada anjir, tapi sesuatu di belakang kadang lo? ada yang setting juga. Misalnya nih ya, pas lo lagi mau balik dari toilet malam-malam nih, tahu-tahu di punggung atau di leher lo itu berasa seperti apa sih ada nih? yang Ya ampun, apa sih? Apa sih? Nih ya, pas lo lagi merasa seperti itu nih, pergi. langsung babi. Cerita ini bakalan singkat ya, tapi juga mengerikan. Sorry Allah, aku jadi ada toksik seorang banget. YouTuber yang bernama Mark Absolom yang bercerita bahwa dia punya teman di internet yang rumahnya itu sering dapat gangguan suara dan penampakan kuntilanak. Temannya ini bercerita bahwa kalau di rumahnya itu dulu adalah rumah yang terbengkalai, lalu dibeli sama temannya dan direnovasi sampai akhirnya temannya ini tuh menempati rumah ini. Gitu. Di dalam videonya, Mark Absolom memperlihatkan foto tentang kondisi rumah yang sebelum direnovasi. Temannya ini bilang kalau di tempat tangga ini itu tuh yang paling sering banyak aktivitas misteriusnya. Soalnya tempatnya akhirnya, gitu anjir, tangganya gelap. mencoba untuk ngevlog di tangga tersebut. Gelap Ketika gitu, dia naik anjir. ke atas tangga, kebetulan ruang yang persis di atas tangga adalah kamar mandi yang juga ada cerminnya. Kamar mandi ini gelap, cermin. Lampunya memang selalu dimatikan. Enggak. Itu cermin. Ketika ingin digunakan. Pas dia naik tangga, tahu-tahu muncul suara dan penampakan anak kecil. Itu cermin anjir, kirain itu kayak rumah orang gitu anjir, di ujung gitu. Baik-baik. Tuh kirain dia tuh kayak ada di tetanggaan gitu, di tangga, terus di depan tuh kayak tempat tangga apa? Lantai atasnya orang lain. Itu tuh cermin anjir. Asli aku kecilin aja dah. Anjir, ya Allah. Anjing jangan gitu. Bangsa. Astagfirullahaladzim. Udah videonya udah. Kan? Ini editan bukan sih? Ya ampun. Seperti yang lo lihat ya, di sini Mark berbalik badan dan dia bisa melihat dari cermin bahwa di belakang badannya itu kayak ada sosok anak kecil sedang nunduk gitu. Begitu dia balik badan lagi, tahu-tahu anak kecil yang di belakangnya itu hilang. Tapi kalau editan nggak secepat itu. Badan berkali-kali dan terkadang penampakan hantu anak kecil ini tuh muncul dan juga menghilang. Mark akhirnya kabur dari tempat itu jelas. dan Udahlah, jangan atau ngobrol lagi dengan temannya. Oh ya, ketika Mark sampai di rumah, dia menelaah cuplikan penampakannya ini dan yang dia temukan adalah dalam detik kesekian dia mendapati suara perempuan yang berbicara, "Sophie mendorongku." Oh jadi ya ampun, aku langsung berani pas ngomong gitu. Jadi tuh dia tuh didorong sama orang namanya Sophie. Ya ampun. Hantu di sekolah. Penampakan hantu Jepang. Sophie P. Astagfirullahaladzim. Udah biasa ya. Udah biasa. Minggu kemarin gue juga udah mengupload 5 video penampakan hantu Jepang. Biasa. Yang paling mengerikan ya. Linknya bisa lo klik di pojok kanan layar. Itu editan, maksudnya settingan Jepang mah. Gimana kalau gue bahas penampakan hantu Korea? Aduh coba kita lihat. Kali ini ada cerita seorang YouTuber Korea yang bernama To Sauchi. Yang hobi banget nih live streaming ke tempat yang kabarnya angker.
Pada episode kali ini, Tosachi pergi ke sekolah yang terkenal banget sering muncul penampakan wanita berambut panjang dan berbaju putih. Di awal video, dia bercerita bahwa sekolah yang sedang dia eksplor ini sudah tertinggal hampir 20 tahun. Itu patung. Setelah itu, seperti kebanyakan vlog biasa ya, dia menjelajahi gedung itu tua di atas sekolah tadi. ini sambil menjelaskan situasi yang ada di sana. Di awal sesi video, dia mendengar beberapa suara misterius yang muncul dari dalam kelas dan juga toilet. Tapi begitu dia samperin, dia tidak melihat sekiranya apa yang menjadi sumber suara tersebut. Sampai akhirnya dia menaruh kameranya di tengah lorong dan dia keluar dari bangunan. Dia sengaja menaruh kameranya di tempat yang menurut dia paling menakutkan dengan harapan bisa menangkap penampakan di sana. Lagi live kan apa? Tahu-tahu muncul penampakan kuntilanak yang sedang mengintip ke arah kamera. Coba kita lihat. Mau lu perhatikan baik. Kak, seram. Ih, ini terang banget. Tadi perasaan makin infra merah gitu. Jumpscare kah? Seriusan, kecilin aja suaranya, kecilin guys. Kecilin. Jumpscare seriusan. Kecilin, kuping takut. Merem aja lah. Ya udahlah. Babi. Gue mau perhatiin baik-baik ya. Dari pinggir pilar tapi bohong. Memang kelas ini tuh tahu-tahu ada wujud yang transparan yang kurang lebih bentuknya tuh rambutnya panjang dan berbaju putih ngintip ke arah kamera. Ngintip doang. Setelah itu wujud ini tuh balik lagi ke tembok dan semakin lama dia kayak semakin menjauh dan semakin menghilang gitu. Oh, mungkin dia tuh malu. Tosachi akhirnya mengambil kameranya dan akhirnya keluar lalu menghentikan acara live streamingnya. Dia malu itu. Dia berkata bahwa dia tidak mau kembali lagi ke sekolah karena menurut dia ini adalah tempat yang paling menakutkan yang pernah dia kunjungi. Number one enggak terlalu serem. Nomor 2 anjir. Iya, parah. Malam Jumat loh. Kasih gue itu kayak itu film bukan sih? Keren anjir kalau misalkan ngeditnya kayak gitu. Tapi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Living HD karena ada kayak kepotong-potong gitu. Ada 2 video malam Jumat. So, subscribe dan nyalain notifikasinya. Makasih ya, jangan lupa subscribe ke Bang Ewing sambil nanti arigato, sampai lupa. Bye bye. Thank you. Good night.